Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, Pamanda, Kakanda, Kiai Haji Tajuddin, Dr. Tajuddin, Akhinal Muhtaram, Adinda Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam Anwar LC MHUM, dan juga MC kita hari ini Ustaz Muhammad Zuhdi, juga Al-Habib Ahmad Al-Attas, Ustaz Haji Dr. Andes Sayyidi Halim, Ustaz Haji Mahdi, Ustaz Asep, dan juga Ustaz Ahmad Jayadi, beserta para asatizah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabil khusus tuan rumah hari ini keluarga besar dari almarhum al-maghfur Haji Jamil Arifin bin Abdullah Kaminuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jampunkan segala dosanya dan terima amal ibadahnya, tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin semua yang hadir pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita bertemu pada hari ini, dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kita membaca Maulid Nabi pada malam hari ini, itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di malam ketujuh ini untuk bersama-sama memperingati berpulangnya ke rahmatullah kakak kita, abang kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita, almarhum Haji Jamil Arifin bin Haji Abdullah Kaminuddin, yang hari ini beliau sedang melihat kita semua. Beliau sekarang di alam barzah bersama dengan orang-orang tua yang telah wafat, bersama dengan kakeknya, bersama dengan neneknya, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan saudara-saudaranya yang telah wafat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna dzurriyyatahum. Siapa saja orang-orang yang beriman, ketika dia mengikuti keluarganya dengan kewafatannya, maka wafatnya keluarganya akan ditemukan oleh dia nanti di alam barzahnya. Jadi kalau nanti kita wafat pun kita akan ketemu dengan bapak-bapak kita, kita akan ketemu dengan kakek-kakek kita, kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang telah wafat. Bahasa kerennya reuni. Jadi reuni itu bukan hanya di Indonesia saja, di dunia saja, di alam dunia, tapi di alam akhirat pun ada reuni. Karena itu hadirin rahimakumullah, jadikanlah reuni kita nanti reuni yang membahagiakan. Nah, hari ini kita sudah dengar tadi dari Habib Ahmad bahwa beliau adalah orang yang cinta Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang sering melafalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan mengenal orang itu, dan dia nanti akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Karena itu orang-orang yang selalu bersolawat maka akan dicintai Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, karena itulah
Di malam ketujuh ini ingin menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran dalam Al-Quran tentang waktu. Pertama adalah ketika Allah mengungkapkan waktu itu dengan diksi, namanya diksi itu adalah ad-dahr. Dalam surah Al-Insan Allah menyatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, satu masa, lam yakun syai'an madhkura, manusia belum ada namanya. Kira-kira dulu kita sebelum jadi air mani kita namanya apa? Gak ada. Dr. Haji Sayuti belum ada namanya, saya belum ada namanya, Ustaz Horek belum ada namanya, Ustaz Dayadi juga belum ada namanya. Kalau orang bilang belum ada namanya Acan, artinya belum ada sama sekali namanya. Itulah yang disebut dengan ad-dahr. Lalu kemudian ketika kita lahir, maka muncullah sebuah diksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua dengan nama al-waktu. Karena itu yang namanya sholat itu punya waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu untuk orang-orang yang beriman yang difardukan dengan sholat itu ada waktu-waktunya. Zuhur 12 kurang 1 menit 11.59 sampai 15.14 menit. Asar 15.14 menit sampai 17.56 menit. Kok apal? Jangan berbut. Waktu-waktu itu adalah batasan di mana kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Karena itu kalau ada orang yang sholat asarnya 5:30, itu sebetulnya mau ngedeketin maghrib itu, biar sekalian sholat maghrib. Ya, sholat asarnya 5:30. Ya. Begitu selesai sholat asar, kok udah maghrib ya? Ya sholatnya 5:30. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Allah menggunakan kata ajal. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap bangsa itu ada waktu ajalnya. Dulu Abbasiyah, Bani Abbasiyah selesai, Bani Umayyah selesai. Dulu di Indonesia Kerajaan Majapahit selesai, Kerajaan Sriwijaya selesai. Begitu pula kerajaan-kerajaan yang ada di dunia selesai. Sampai kemudian presiden-presiden pun selesai. Pak Harto selesai, Pak Karno selesai. Lalu kemudian SBY selesai. Yang terakhir kemarin Pak Jokowi selesai. Jadi selesai udah. Kalau udah selesai waktunya jangan nambah lagi udah. Ya, selesai. Kenapa? Itu namanya ajal. Sampai barang pun yang namanya beling, ketika ada gelas kesenggol anak kita pecah, jangan marahin anak kita. Kenapa? Karena gelas yang pecah itu sudah sampai ajalnya. Ketika kemudian kita marah-marahin anak kita karena gelas yang pecah itu tidak akan pernah kembali lagi. Tapi anak kita hatinya itu yang rusak karena kita marah-marahin. Ajal. Karena itu ketika orang kemudian sudah sampai waktunya, apapun didatangkan, profesor manapun, dokter manapun, spesialis tidak akan pernah bisa menghidupkan dia kembali. Karena itu yang paling nikmat kalimat yang diucapkan adalah hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila sudah datang ajalnya, hanya kalimat kita adalah dari Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Nah hadirin rahimakumullah, karena itu ketika mau datang ajal, orang ada tanda-tandanya tuh. 40 hari sebelum wafat ada tandanya.
Di mana tandanya orang itu sering sakit perut? Jadi kalau ada di antara kita yang sering sakit perut, hari itu kata Imam Ghazali itu kenanya di perut. Makanya banyak orang yang ketika dia nanti wafat 40 hari kan dia sering sakit perut. Nanti aja kan Jadi bencana hati-hati kedua. kita sekarang ini udah sakit perut. Iya biar dulu deh. Ya Allah. Itu 40 hari. Lalu 10 Iya, hari kan nanti menjelang dibungkus ya. dia wafat, siapapun menjelang wafat, maka Allah buka hijabnya. Allah akan buka hijab. Ketika nanti kita sholat subuh, lalu kemudian sholat subuh di masjid, kita lihat sendiri bahwa di masjid itu penuh. Padahal tiap hari masjid itu cuma satu baris setiap subuh. Satu baris, tapi dia sendiri yang bilang, hari ini tumben ya penuh banget. Nah, itu nggak lama dah tuh. Kenapa? Karena hijabnya udah dibuka. Oh, hijabnya udah dibuka. Dia akan melihat apa yang tidak dilihat orang. Kenapa? Karena yang namanya sholat subuh itu disaksikan. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Jadi malaikat hadir ketika sholat subuh. Karena itulah kita nggak bisa merasakan dan jangan merasakan. Karena kalau kita ngerasain ada malaikat nih, di mana kita sholat itu. Tapi yang bisa merasakan kehadiran itu adalah hanya orang-orang yang memang tinggal sebentar lagi akan dipanggil Allah. 10 hari. Kira-kira kalau besok ada yang ngomong gini di masjid, kayaknya penuh banget nih, nah. Itu. Siap-siap. 10 hari. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, begitu makin dekat waktunya, tinggal 1 minggu, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari, maka dia akan sering menyebut-nyebut orang tuanya yang telah wafat. Kakeknya dia sebut, neneknya dia sebut, moyangnya dia sebut, orang-orang yang udah wafat dia sebut. Kenapa? Allah sambungkan dirinya dengan alam barzakh. Disambungkan dirinya dengan alam barzakh. Makanya kemudian terkait erat dia, kalau ngomong itu udah hari akhirat aja. Alam barzakh saja yang diomongin. Dan kalau sudah mendekati yamutul mar'u bi'araqi jabinihi, tinggal beberapa jam lagi seseorang yang akan wafat itu keringetan di jidatnya. Tinggal beberapa jam lagi. Apa sekarang bapak colek di jidatnya? Gerah. Dan ketika seseorang wafat, kemudian dia akan keluar roh itu dari mulutnya. Roh itu keluar dari mulut, lalu kemudian mata ini mengikuti keluarnya roh itu. Karena itu bapak-bapak semua, jangan salah kita menjustifikasi orang. Tadi saya lihat mayatnya melotot. Iya. Itu jangan-jangan suul khotimah. Wah, orang matanya melotot dibilang suul khotimah. Bukan yang namanya melotot itu tanda suul khotimah, bukan. Kenapa? Karena dia mengikuti rohnya keluar, lalu matanya melihat sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala selesaikan usianya di situ. Udah matanya tetap melihat. Karena itu sunnah bagi orang yang wafat pertama kali adalah tutup matanya. Tutup matanya dulu. Nyala lagi. Dibuka lagi. Dibuka lagi. Tutup pelan-pelan. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti dia akan tertutup pelan-pelan. Emang kalau di awal nutupnya itu masih terbuka. Gitu. Terbuka. Jadi bapak-bapak ketika nutup lu terbuka, jangan kaget. Astagfirullah. Kenapa? Itu biasa. Secara fisik seperti itu. Dan ketika orang setelah wafat, maka yang pertama kali dirasakan dari fisiknya adalah kaki yang pertama kali dingin. Udah ada yang dingin? Yang pertama kali dirasakan dingin. Kenapa? Karena roh itu keluar pertama kali dari kaki. Hilangnya dari kaki, lalu kaki kemudian dingin sampai kemudian ke paha, paha sampai kemudian ke perut
perut sampai kemudian ke dada, dada sampai ke mulut, lalu keluarlah ruh itu. Dan setelah itu kemudian hilang sudah ruh. Karena itu ketika orang ngangak, maaf ya, ngangak bahasanya ya, ngangak membuka mulut itu karena ruhnya itu keluar. Jadi selain mata yang ditutup, mulut yang ditutup, lalu kemudian di mulut itu diletakkan kapas. Kenapa di mulut itu diletakkan kapas? Apabila orang itu mengidap satu penyakit menular, maka kuman-kuman, bakteri, virusnya itu nempel di kapas itu. Begitulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Agus pakai masker, emang ada pandemi gitu. Lagian mayat pakai masker. Masker. Iya, kapas. Entar tuh mayat naik kereta lah. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah akhir setiap kematian orang-orang dimanapun di dunia ini. Karena itu ketika malaikat datang, kalimat paling indah adalah ketika malaikat mengatakan bahwasanya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, kamu sudah disiapkan surga buatmu di sana bersama dengan keluargamu. Mudah-mudahan almarhum Haji Jamil Arifin ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang tuanya, dan semoga diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, masih ada satu lagi yang memberikan tausiah. Hadanallah ya kumajmain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Koji Sidik MA yang telah menyampaikan tausiahnya, yang mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan sangat bermanfaat buat kita, sehingga kita yang masih hidup harus banyak menambah bekal untuk persiapan hidup di alam sana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masih lagi nonton TV kadang-kadang jam 12, ini baru setengah 10 juga belum nih. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam LC MHUM, pimpinan Pondok Pesantren Nur El Qasab. Falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wal hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan para alim ulama, para kiai, alhamdulillah banyak sekali yang hadir pada malam hari ini. Ada guru kita, orang tua kita, Bapak Dr. Ahmad Tajuddin, guru kita, orang tua kita, Bapak Dr. Ahmad Gozi, ada Ustadz Saidi Abdul Halim, ada Ustadz Mahdi Yunus, ada Ustadz Asad, ada Kiai Muhammad Zulti, Habib Ahmad bin Abdullah, dan Ustadz Zayadi, seluruh alim ulama, para kiai, para alim yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada anda semuanya. Keluarga besar almarhum almahfurlah Bapak Haji Jamil Arifin bin Abdullah Taminuddin yang kami muliakan, para jamaah takziah yang insya Allah semuanya panjang umur, dimudahkan segala urusannya, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Udah panjang banget tadi yang disampaikan, lengkap ya. Mudah. Enaknya di ujung itu tinggal nambahin dikit-dikit. Padahal udah sempurna tadi, udah sampai. Tapi karena ini adalah salah satu amanat dari
sahibul musibah, maka perkenankan kami sedikit memberikan apa yang kami akan sampaikan. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia kalau kita melihat malam hari ini banyak sekali yang hadir. Itu tandanya almarhum Bapak Ustaz Jamil Arifin ini adalah orang soleh, orang yang baik, orang yang banyak relasinya, orang banyak teman-temannya, orang yang banyak yang cinta. Karena semakin banyak yang datang, semakin banyak yang doa. Dan doa kita nggak tahu doa siapa yang diterima di antara kita. Enggak juga semuanya para kiai, para ulama ini udah pasti diterima, belum tentu. Siapa tahu dari doa bapak-bapak yang lain yang diterima. Jadi ini betul-betul spekulasi. Ya. Tapi kita berharap semuanya diterima. Gitu. Kita berharap semuanya diterima. Mudah-mudahan ya, paling tidak salah satu dari kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga almarhum Bapak Haji Jamil Arifin ini menjadi sahabat kita yang mendapatkan naungan rahmat di alam barzakh. Diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita berharap juga bisa ketemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, manusia datang dengan tangisan, pulang juga dengan tangisan. Di tengah-tengahnya juga banyak tangisan. Ternyata hidup di dunia ini lebih banyak nangisnya daripada ketawanya, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Ya Pak ya, sekarang ekonomi lagi susah, mau belanja susah, yang jualan kagak ada yang beli, ya. Gojek kagak ada yang pesan misalnya, susah semuanya. Jadi memang hidup ini selalu diliputi kesulitan. Itulah yang namanya dunia. Karena memang dunia ini adalah sekedar kita tumpang lewat aja. Kalau mau bahagia jangan di sini. Ya, meskipun kita juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah siapkan buat kamu nanti di akhirat nanti. Tapi ingat, jangan lupa juga ya bagian hidup kamu untuk di dunia ini. Allah hanya bilang jangan lupa, maksudnya sekedar aja. Karena memang apa yang kita dapati di dunia ini pada hakikatnya sebentar banget. Berapa lama sih Pak kita hidup di dunia ini ya? Paling banyak juga 60-70 tahun ya, udah pada lemes ya, udah pada selesai. Itulah dunia Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bahagia yang hakiki itu nanti di akhirat. Kita di dunia ini, kata Rasulullah SAW, dia pernah bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau atau hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang lagi nyebrang jalan. Jadi kalau kita sering sekarang ini dengar ada istilah akamsi, ya, apa akamsi itu ya? Anak kampung sini. Ya. Kalau sebagai orang Islam jangan mau jadi akamsi di dunia ini ya. Karena Nabi pesan kalau kita hidup di dunia ini kita orang asing aja yang bentaran doang nih. Kan kalau kita main ke rumah teman kita atau saudara kita yang di luar daerah, kita kan pasti pulang lagi ke kampung. Kita orang asing di sana ya, bukan orang kampung situ. Datang bentaran silaturahim, habis itu pulang lagi. Nah itulah dunia gambarannya. Atau kata Nabi seperti orang yang nyebrang jalanan. Emang Bapak kalau nyebrang jalanan tengah jalan terus pada kongkong ngopi di situ, ya, bisa kerudung truk. Ya. Kita kalau nyebrang jalan sebentar, secepatnya kalau bisa. Karena berbahaya di tengah jalan kita berhenti. Itulah gambarannya dunia, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, meskipun udah dibilang itu, jangan berarti udahlah pasrah aja dah, ya gitu ya. Gimana kayak jadinya bodo amat lah. Iya, namanya itu mah berarti kitanya mau nggak punya semangat hidup kalau begitu. Takdir, takdir udah apalah adanya ya. Kita dilahirkan di dunia ini adalah atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu adalah sebagai perwujudan kita diberi kesempatan untuk mencari
bagi kehidupan kita nanti kelak di akhirat itu. Gak ada satupun yang bisa yakin Bapak nanti kemana Pak. Ya. Ada nggak di sini sekarang orang yang rajin baca Quran terus kemudian Pak saya yakin mau surga nih? Ya. Atau orang yang rajin sholat malam, udah pasti saya mati kan sudah saya booking satu. Ya. Sesoleh apapun kita, sebanyak apapun amal ibadah kita laksanakan, nggak ada satupun di antara kita yang betul-betul yakin bisa masuk surga. Makanya Abul Atahiyah Al-Abbasi, seorang penyair dari dinasti Abbasiyah, pernah mengutip. Beliau ini penyair yang senang sekali memberikan nasihat, syair-syair berupa nasihat. Kata beliau, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Mati itu ibaratnya seperti sebuah pintu dan setiap orang nanti kelak akan masuk ke situ. Ya laita syi'riya ba'dal babi maddaru ilih. Sayangnya saya nggak bisa tahu ada apa di balik pintu itu. Ya Pak ya, kematian itu ada pintu, kita mau masuk situ. Setelah pintu itu ada apa kita nggak tahu. Seandainya saya tahu aja, kata Abul Atahiyah ini. Lalu kemudian beliau menyampaikan, ad-daru jannatu khultin amilta bima yurdil ilah. Ternyata di balik pintu itu ada sebuah kota, ada sebuah kampung, ada sebuah tempat kita kembali akan masuk ke sana yang berupa sebuah jannatul khuld, rumah yang abadi. Tapi ada syaratnya, in amilta bima yurdil ilah. Kalau engkau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Tuhan selama berada di dunia ini. Ujungnya wa in qassarta fatna. Tapi kalau kau sebaliknya, justru yang kau lakukan di dunia ini bikin mendatangkan amarah yang murka dari Allah. Fannaru, tempat kembalimu adalah neraka. Nauzubillah. Huma mahallani malin nasi ghairuma. Dua tempat ini adalah pasti di akhirat nanti, enggak ada lagi pilihan. Siapapun manusianya, apapun pangkatnya, kaya atau miskin, melarat atau bahagia di dunianya, nanti pasti akan dapat salah satu dari dua ini. Gak usah milih. Kita nggak seperti orang Mu'tazilah yang bilang ada di tengah-tengahnya manzilah bainal manzilatain. Jadi antara surga sama neraka ada kampung sendiri di tengah-tengah tuh Pak. Ya. Yang nggak bisa masuk surga atau nggak bisa masuk neraka di tengah-tengah situ, nggak ada. Kata Abu Atahiyah sudah ditegaskan, huma mahallani malin nasi ghairuma. Enggak ada lagi, cuma milih salah satu. Lalu kemudian beliau ingatkan, fanzur li nafsik madza anta takhtar. Ayo lihat diri kalian masing-masing, lihat dirimu sendiri, apa yang kau pilih dari dua tempat ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah perjalanan kita di dunia ini memang tidak lama, tapi begitu menentukan untuk nasib kita nanti di akhirat. Makanya kita perlu hati-hati. Sampai-sampai malaikat Jibril pernah nasihat kepada Rasulullah SAW. Beliau bilang begini, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Rasulullah aja dinasihati oleh Jibril. Hei Muhammad, hiduplah sesukamu, terserah kamu mau ngapain hidup itu. Tapi kamu harus ingat, suatu saat kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja di dunia ini yang kamu suka. Cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama keluarga, andai tolak orang-orang yang kita kenal relasi. Silakan Anda cintai semuanya. Tapi fa'inna kamu fariq. Pada saatnya kamu pasti akan berpisah dengan mereka semua. Wa'amal masyita fa'inna kamatsiyubi. Silakan Anda lakukan apapun yang Anda mau di dunia ini, mau baik mau buruk, menjadi orang soleh, menjadi orang apa ya istilahnya ya, orang jahat ya, nggak soleh ya, mau jadi penjahat, mau jadi rampok, mau jadi, silakan Anda mau lakukan apapun. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun.
apapun yang kau lakukan di dunia ini kau tanam, maka nanti balasannya akan kau ambil kelak di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini ketan saja bahwa Bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi saya ucapkan di awal bahwa kita datang dengan tangisan, tapi tangisan kebahagiaan dari orang-orang yang sayang sama kita. Ibu kita senang kita lahir dengan selamat. Pas kita pulang dari dunia ini juga kita dilepas dengan tangisan kesedihan. Padahal yang dilepas belum tentu saja. Siapa tahu yang dilepas malah justru sangat bahagia. Apalagi kalau yang dilepas itu orang-orang soleh yang selama hidupnya baik. Jangan dianggap orang soleh itu yang punya titel-titel doang, Pak, ya. Titel ulama, punya titel kiai, ustaz. Belum tentu. Orang soleh adalah orang yang mawas dirinya. Dia tahu bahwa dia di dunia ini betul-betul harus berusaha untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Itu orang soleh. Kalau dia soleh, maka dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, silakan kembalilah kepada Tuhanmu, ya, radiyatan, dengan keadaan ridho, mardiyah, dan juga dikasih ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam bagian hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, ayo barang-barang kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah guru kita, saudara kita, orang tua kita, Bapak Haji Jamil Arifin bin Bapak Haji Abdullah Tamiruddin, orang soleh. Kita bersaksi beliau orang soleh. Mudah-mudahan beliau dapat jannah si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mungkin masih dalam keadaan sedih, tapi yakinlah, saya malam ini ngelihatnya udah bahagia ya. Kalau udah banyak orang kayak gini, ini tandanya orang soleh. Kalau selama hidupnya suka kesel orang, Pak, ya, selama hidupnya sering apa ya, kalau silaturahim bagus ya. Tapi kalau selama hidupnya sering keselin orang, dibenci sama orang lain, yakin saya nggak bakal sebanyak ini yang datang. Yakin. Tapi ini yang datang banyak. Tandanya beliau adalah min ahlil khair, orang yang baik selama hidupnya. Lewat saya juga secara pribadi kenal, pun nggak setiap saat ataupun nggak sering bertemu, tapi setiap bertemu beliau saya senang. Senyum dan ketawanya yang khas itu masih ingat banget saya, ya. Senyum kalau ketemu, kemudian ketawa agak sedikit terkekeh-kekeh, tapi enak didengarnya. Ngobrol ramah orangnya, mau membantu, senang orangnya. Ya, orang kan punya penilaian beda-beda, tapi itu penilaian dari saya yang melihat bagaimana sosok dari Bapak Haji Jamil ini. Insya Allah dia orang soleh. Kita doakan beliau diampuni dosanya, mudah-mudahan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menunggu di alam barzah, mudah-mudahan dikasih tempat yang ternyaman, tempat yang enak, nikmat, sampai nanti Allah kumpulkan kita kembali bertemu dengan beliau dan seluruh keluarga kita semuanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di bawah panji-panji Rasulullah SAW. Tadi guru kita Ustaz Ghazi sudah bilang, ya, Nabi kan pasti akan senang dengan orang yang baca sholawat di dunia ini, dikumpulin. Kalau saya pernah dapat cerita bahwa nanti di akhirat itu Nabi Ibrahim alaihissalam akan berada di pintu sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Nabi kita dan Muhammad SAW dia ada di pintu sebelah kiri Allah. Maksudnya apa? Kan ada di Al-Quran itu istilah ashabul yamin wa ashabus shimal. Ashabul yamin itu orang yang udah pasti masuk surga, itu jalan tol, ya, orang-orang yang udah bagus-bagus semuanya. Nabi Ibrahim suruh jagain pintu itu, tapi Nabi kita memilih ditaruh di sebelah kiri. Ashabus shimal yang potensi masuk nerakanya gede banget, udah pasti nih ahli azab semuanya nih masuk neraka, ya, sebelah kiri. Nabi di sebelah kiri buat apa? Buat nangkepin umatnya yang beliau kenal selama di dunia. Kalau ternyata termasuk di belah kiri, lah, ya Allah, ini umat saya, ini umat saya. Tahu dari mana? Di dunianya banyak baca sholawat, buat saya kenal sama dia, ya.
Bapak-bapak, saudara-saudara baca sholat, Nabi kenal. Makin banyak bersolawat, semakin kenal. Padahal kita belum pernah ketemu dengan beliau. Ditangkapi umatnya oleh Rasulullah yang pada sebelah kiri, dibawa ke hadapan Allah. Ya Allah, aku meminta syafaatmu, berikanlah ampunan kepada umatku ini, bijalalika, ya, wa karamika. Karena Allah sayang dengan aman Nabi, ya, insya Allah mudah-mudahan diampuni semua. Gitu. Tapi ya orang-orang yang punya dosa gede-gede ya, itu mah susah ngampuninya, ya, syirik, ya, zina, dan sebagainya, itu susah ngampuninya. Tapi kalau cuma dikit-dikit doang mah ya dosanya. Tapi dia kejerumus dalam sebelah kiri, ditarik-tarikin sama Nabi, nyampe masuk ke sebelah kanan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jangan dari sebelah kiri dah, kita mau belah kanannya langsung. Ya. Kalau di sebelah kiri mudah-mudahan kelihatan sama Nabi. Dari jauh, siapa nih yang boleh kasih contoh nih? Sebelah kiri. Mudah-mudahan kita semuanya sebelah kanan semuanya. Tapi kalau kita ada yang di sebelah kiri, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah kenal sama saya. Ambil depan ya Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Ya. Beliau pasti akan nolong kita, tarik ya. Akan diperlukan kepada pengadilan Allah, minta kepada Allah agar diampuni. Mudah-mudahan kita balik lagi ke sebelah kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa sekali lagi untuk almarhumin wal marhumat yang tadi dibacakan namanya, khususnya almarhum Bapak Haji Jamil Arifin bin Abdullah Taminuddin. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya hingga nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.